2 hari lagi, pertaruhan besar bagi timnas Indonesia. Dengan 3 pemain diaspora baru, akankah Garuda terbang tinggi atau justru jadi bulan-bulanan Australia? Dan jangan lupa, ada laga balas dendam melawan Bahrain yang masih membekas di ingatan kita semua. Mari kita bahas di kisah kasih sepak bola. Halo Sobat KKS, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang panas dan pastinya mengundang perdebatan. Timnas kita akan bertanding melawan Australia di Sydney, dan kali ini kita punya amunisi baru. Ada Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James yang siap membela Garuda. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar tambahan kekuatan atau hanya sekadar hype? Mari kita kupas tuntas. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, follow, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita semua tahu, Australia adalah tim yang kuat di Asia. Mereka sering menjadi momok bagi tim-tim Asia Tenggara. Fisik mereka yang unggul, permainan mereka yang disiplin, serta pengalaman di level dunia membuat mereka sulit dikalahkan. Bahkan, di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, mereka selalu jadi kandidat kuat. Tapi apakah Australia saat ini masih sama seperti dulu? Beberapa tahun terakhir, mereka memang masih jadi kekuatan besar, tapi tidak lagi semenakutkan seperti era tim Cahill atau Mark Viduka. Bahkan, mereka juga sempat kesulitan di beberapa pertandingan terakhir. Jadi, apakah ini peluang bagi timnas Indonesia? Bisa jadi, tapi tentunya tidak akan mudah. Sekarang kita bahas soal 3 pemain diaspora yang baru saja memperkuat timnas Indonesia. Emil Audero, Joey Pelupessy, dan Dean James. Nama-nama ini langsung membuat heboh karena mereka punya pengalaman bermain di level tinggi. Emil Audero, kiper yang punya pengalaman di Serie A dan pernah membela timnas Italia U21. Tapi, pertanyaannya, apakah dia akan langsung cocok dengan gaya bermain timnas Indonesia? Joey Pelupessy, gelandang bertahan dengan pengalaman di Liga Belanda dan Inggris. Apakah dia bisa menjadi pemimpin di lini tengah timnas? Dean James, winger cepat yang bermain di Go Ahead Eagles. Bisa jadi senjata rahasia atau justru akan kesulitan dengan gaya permainan Asia? Kehadiran mereka tentunya membawa harapan baru, tapi apakah mereka bisa langsung menyatu dengan skuad? Jangan sampai ini justru menjadi perjudian besar bagi timnas kita. Erick Thohir sudah mengambil keputusan besar dengan memilih Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Nama besar, pengalaman sebagai pemain top dunia, dan latar belakang Belanda yang kuat membuat banyak orang berharap tinggi. Tapi apakah dia benar-benar cocok untuk timnas kita? Sepanjang karier kepelatihannya, Kluivert lebih sering menjadi asisten atau pelatih akademi. Ini membuat banyak orang meragukan apakah dia bisa mengangkat performa timnas Indonesia di level internasional. Tapi satu hal yang menarik, ia punya filosofi menyerang yang atraktif. Kalau bisa diterapkan dengan baik, ini bisa jadi era baru bagi timnas Indonesia. Sekarang kita masuk ke inti pertanyaan besar. Apakah Indonesia bisa meraih poin melawan Australia? Sejujurnya, ini tugas yang berat, tapi bukan berarti mustahil. Dengan kombinasi pemain muda berbakat, pemain diaspora, serta strategi yang tepat, Indonesia bisa memberikan kejutan. Kunci utama di laga ini adalah, yang pertama, fisik dan ketahanan. Australia dikenal punya stamina tinggi. Apakah kita bisa mengimbanginya? Yang kedua, pertahanan yang solid. Jangan sampai kita kebobolan dengan mudah. 3. Serangan balik cepat. Dengan kecepatan para pemain sayap kita bisa menciptakan peluang berbahaya. Oke, setelah Australia, ada satu pertandingan yang mungkin lebih dinantikan oleh fans timnas Indonesia, yaitu melawan Bahrain. Masih ingat kejadian di tahun 2024? Saat itu kita seri 2-2 dari Bahrain dalam laga yang penuh kontroversi. Banyak yang menilai pertandingan itu penuh kecurangan, dan tentu saja ini masih membekas di hati para supporter. Sekarang, di tahun 2025, kita punya kesempatan untuk membalas dendam di Gelora Bung Karno. Apakah timnas Indonesia bisa membuktikan bahwa kita sudah jauh lebih baik? Dan apakah ini saatnya menunjukkan bahwa kita tidak akan diremehkan lagi oleh tim-tim Timur Tengah? Yang pasti, pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi skuad Patrick Kluivert. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa memberikan kejutan melawan Australia? Dan apakah laga melawan Bahrain akan menjadi ajang pembuktian dan balas dendam? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow kisah kasih sepak bola untuk pembahasan seru lainnya. Kita tunggu pertandingan serunya, dan mari kita dukung timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.